Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Kang Koyan TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan membantu salah satu warga Indonesia yang telah berjuang bersepeda dari Indonesia menuju ke kota Riyadh dan sudah sampai di kota Riyadh dan mendapatkan kesempatan untuk umrah dari Kedutaan Besar Indonesia yang ada di kota Riyadh. Dan alhamdulillah beliau telah melaksanakan umrah pada malam hari tadi malam dan ingin melaksanakan umrah kembali, yang insya Allah saya kesempatan kali ini mendapatkan kehormatan untuk mengantarkan beliau ke miqat yang terdekat di kota Mekah. Insya Allah saya akan mengantarkan beliau, menjemput beliau di hotel, dan insya Allah akan segera berkomunikasi dengan beliau sekaligus mengambil faedah dari perjalanan yang telah beliau lakukan. Saksikan terus di channel Kang Koyan TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saksikan pada video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya telah bertemu dengan Mas Muhammad Fauzan, ini pesepeda dari Indonesia yang go to Mekah melaksanakan ibadah umrah, dan alhamdulillah telah bertemu dengan beliau. Ini akan melaksanakan umrah yang kedua sama Mas Fauzan ya. Insya Allah yang kedua. Tapi harapan saya mudah-mudahan digundul nih. Biar enggak inilah. Jangan terlalu gundul, karena nanti harapannya gundulnya pas haji. Oh, gundul dulu, nanti haji sudah tumbuh kita gundul lagi. Oh gitu. Jangan khawatir. Karena doa dari Rasulullah itu luar biasa, Mas Fauzan. Gimana? Jadi kata Rasulullah SAW, pakai sabuk aja dulu ya. Jadi kata Nabi SAW, rahimallahu lil muhallikin. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mencukur gundul. Gitu. Jadi saya setiap kali membawa jamaah, saya usahakan mereka itu gundul. Karena apa ya itu? Saya ingin membawa jamaah itu ketika jadi tour guide itu betul-betul membawa jamaah sesuai dengan sunnah yang pertama. Gitu. Maksimal dan ya? Mendapatkan pahala yang paling maksimal gitu. Jadi jangan nanggung lah gitu. maksudnya. Apalagi misalkan umroh perdana itu harus dimaksimalkan gitu. Kalau udah umroh berikutnya oke lah. Nah kalau tujuan ingin tidak menggundul itu karena aduh saya pengen umroh lagi, saya ingin ini dan itu. Jadi kita kesampingkan. Umroh pertama untuk kita itu kita maksimalkan. Umroh berikutnya untuk orang lain itu nanti gampang gitu istilahnya. Oh gitu. Boleh kita gundul, boleh potong pendek, atau kalau tidak ada rambutnya ya apa yang perlu dipotong? Ya kan? Bisa dipotong ya? Iya, jadi nggak perlu dipotong. Jadi seperti misalkan katakanlah ya Deddy Corbuzier, memang dia secara zatnya tidak punya rambut, terus apa yang mau dipotong kan? Jadi memang tahalnya sudah nggak perlu gitu, nggak perlu dipotong. Gitu. Cukup formalitas ya? Tidak ada formalitas. Tidak ada formalitas juga? Saya tidak suka kepada sebagian yang mengatakan udah kita simbolis aja dulu, misalkan di apa namanya dicukur aja dikit, di marwah, kemudian nanti kita setelah sampai hotel dipotong. Apa bedanya? Karena yang dinilai adalah realnya, gitu. Tujuan kita apa gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya potong dikit dulu, nggak. Kalau saya potong sekalian, mau di marwah, mau di hotel, mau dimanapun, selama kita makan ihram tuh nggak masalah, karena tidak ada tempat khusus di situ. Iya. Jadi harapan saya begitu. Masya Allah. Contohnya ya, kalau kita haji itu kan ada 4 amalan di tanggal 10. Apa itu? Nah, jadi tanggal 10 itu kita melaksanakan yang pertama, kita melempar jumrah. Melempar jumrah di tanggal 10 setelah tergelincir, setelah waktu duha. Itu yang utama. Setelah waktu duha. Kemudian setelah itu kita boleh tahallul. Karena ada 4 amalan. Jadi melempar jumrah, jumrah akobah, tahallul, kemudian kita menyembelih hewan dam, kemudian kita melaksanakan tawaf ifadah. Itu amalan 4. Boleh bagi siapa saja yang melaksanakan 2 di antara 4 tadi, dia boleh melepaskan ihramnya, namanya tahallul awal. Oh gitu. Iya. Melepaskan ihramnya. Makanya kita yang biasanya kita pernah beberapa metode. Yang pertama melaksanakan ini apa namanya? Melaksanakan pelemparan jumrah dulu. Kemudian baru potong rambut. Itu boleh. Maka kita sudah melepas kain ihram dan mengganti baju biasa. Tapi kita masih ada satu larangan bagi suami istri, belum boleh melaksanakan hubungan suami istri. Itu namanya baru tahallul awal.
pada tanggal 4 itu melaksanakan empat-empatnya, maka dia sudah tahallul tsani. Sudah boleh namanya. Oh, sudah langsung tahallul tsani terhitungnya. Jadi boleh semuanya. Langsung boleh semuanya kalau yang punya kamar barokah istilahnya di zaman-zaman apa ya, di masa-masa haji itu namanya kamar barokah. Kamar barokah itu yaitu kamar yang diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang sudah melaksanakan haji dan dia sudah tahallul tsani dan boleh berhubungan. Itu namanya kamar barokah. Biasanya ada itu disediakan oleh maktab-maktab reguler. Jadi jangan khawatir bagi bapak ibu suami istri yang akan pindah haji. Kok sudah lama menahan diri, nah setelah hajian masih bisa mendapat kesempatan. Yang penting hubungi, bukan hubungi saya ya, hubungi ini apa ya, petugas kloter kah, apa teman-teman temu saya petugas-petugas Indonesia yang ada di sana. Biasanya disediakan. Ada itu, jadi jangan khawatir. Hubungi saja dan komunikasikan, biasanya ada. Ya walaupun harus bayar nggak apa-apa lah ya. Bayar. Kayaknya ini info penting juga ya. Info penting bagi teman-teman yang maklum ya, terutama yang mereka dapat kloter pertama. Kloter pertama itu kan artinya berangkat duluan. Berangkat duluan. Sampai yang bilang ada umroh tamattu itu ya, bukan? Betul. Mereka haji rata-rata tamattu. Tamattu dulu. Jadi kedatangan dari jamaah haji Indonesia itu ada dua metode. Pemberangkatan pertama masuk ke Madinah dulu. Seperti kita kan sekitar tanggal berapa ya masuk ya? Sekitar tanggal 13-an Juni sudah mulai keberangkatan kan, penerbangan itu kan berarti mereka menunggu sampai Juli. Menunggu sampai Juli. Artinya kan sudah ada rentan waktu 20 harian mereka berada di tanah suci baik Mekah maupun Madinah. Nah, berarti kan sudah tidak kumpul dengan istri, terutama yang haji reguler kan satu kamar berempat. Nah, itu ada kesempatan setelah hajian. Setelah hajian mereka bisa melaksanakan. Ya kalau ada kesempatan dan ada ini ya, ada kemauan. Kadang-kadang mereka udahlah kita nggak usah mikir gitu ya, karena itu dikiranya hal yang seperti itu tabu ya. Kalau padahal boleh di tempat yang suci mungkin bilang ya. Iya, padahal itu boleh dan itu apabila terjadi sesuatu ya, masya Allah itu satu keberkahan tersebut barangkali. Apalagi setelah hajian ya. Jadi karena memang apa ya, bukan tabiat, tapi efek dari kepribadian seseorang, apalagi dia dengan kondisi misalkan setelah haji kan berarti telah diampunkan dosanya Allah. Itu barangkali akan berpengaruh pada anak keturunan barangkali lah ya. Betul ya. Harapan kita kan kalau diambil dari sisi ininya ya. Iya, kayak tadaburnya ya. Tadaburnya kok sepertinya begitu. Iya. Jangan-jangan ini jadi KB ini. Jadi keluarga berencana. Orang-orang kita rencanakan. Kan rencana harus direncanakan kan. Tapi gimana nih? Kita skip dulu untuk itu. Terlalu banyak ini ya. Iya, nanti masih ada waktu lagi kan Mas Fauzan. Coba terkapar-kapar nanti nih. Mas Fauzan berangkat dari kapan nih dari Indonesia? Dari Indonesia 4 November. 4 November sampai sekarang. Sampai sekarang sudah 6 bulan ya? 7 bulan, Masya Allah. Bulan. Modal berapa Mas? Waduh, kalau itu nggak boleh disebutkan. Iya. Tapi itu memang pertanyaan sering yang diucapkan. Tapi karena bukan ingin mengerti nominal, sebenarnya mereka ingin mengukur kemampuan mereka. Mungkin barangkali kalau kita pengen seperti Mas Fauzan ini berarti kita harus modalnya apa? Iya, itu barangkali sih sebatas. Tapi kami kasih tahu intinya aja. Jadi sebenarnya kalau kami melakukan perjalanan ini itu bukan lebih ke berapa modalnya sih, karena lebih kepada bagaimana dia survive-nya juga. Jadi pertama memang niat harus kuat gitu kan. Kalau sudah niat kuat, mau keadaan seperti apapun dia tetap bertahan gitu ya. Nah, itu memang yang paling utama niat. Yang kedua memang nanti niat itulah yang akan membawa kepada kuatnya orang itu survive. Jadi survive di lapangan itu kan macam-macam ya. Mungkin kalau saya sering cerita di berbagai media ya, saya survive-nya seperti jualan ya, seperti bawa alat bekam. Itu survive seperti itu. Jadi Mas Fauzan bawa alat bekam nih? Bawa. Oh, saya bisa orbitkan Mas Fauzan di sini. Bisa saya gunakan kemampuan Mas Fauzan untuk bukan mendapatkan real, tapi paling tidak wasilah untuk bisa bertahan hidup juga. Iyalah. Ya, dan itu realistis. Bukan satu hal yang kemudian kita tabu, tutup enggak. Makanya saya bilang selama perjalanan ini selain dari survive itu kan, jadi memang juga alhamdulillah ada beberapa simpatisan ya. Tapi simpatisan itu kan datang ketika kita keseriusan ya. Jadi orang itu kan percaya kepada kita karena
keseriusan kita ya. Iya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba kita mengatakan ayo siapa yang mau bantu saya gitu kan, tidak mungkin ya. Ya. Itu Tapi terlalu. kalau misalkan ada nih, misalkan saya nih, aduh silakan bagi bapak ibu sekalian yang ingin membantu perjalanan Mas Fauzan, baik perjalanan hajinya kan ini belum ya, kan Belum, tujuan belum, Mas belum. Fauzan kan haji ya, Iya, iya. sedang dalam proses misalkan nanya-nanya gimana agar bisa pelaksanaan haji yang insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Amin, amin. Nah, kalaupun misalkan sudah terlaksana kan berarti harus pulang nih kan Mas Fauzan. Nah, berarti perjalanan pulang ini kan juga perlu biaya. ada biaya. Barangkali mungkin nanti ada salah pemirsa dan mungkin saya nanti akan kenalkan Mas Fauzan juga dengan teman-teman YouTuber di sini. Masya Allah, Ya, kayaknya banyak supaya YouTuber nih. iya. Kayaknya YouTuber YouTuber banyak semua sekali. di sini orang. Iya, maksud saya gini Mas, maksudnya paling tidak supaya kejuhudan, keseriusan Mas Fauzan untuk mendapatkan umroh dengan sampai misalkan menggunakan sepeda. Barangkali nominal itu bisa juga sih tanpa harus bersepeda, tapi ingin menunjukkan bahwa pesepeda juga bisa sampai ke sini. Itu barangkali niatnya begitu Mas ya. Iya. Kalau uang mungkin bisa aja lah ya, mungkin kita Bisa. nyari 20 sampai 30 juta untuk bisa umroh gitu kan ya. Tapi Bisa. kita niatkan bismillah saya coba pakai sepeda dan alhamdulillah bisa. Ya, jadi memang ada beberapa alasan kan pakai sepeda itu juga kan. Ya termasuk sebenarnya kalau saya disuruh pakai umroh langsung. Apa gitu hobi mungkin Mas Fauzan juga? Enggak juga. Enggak ya? Nah itu yang sering jadi cibiran banyak orang awalnya ya. Iya. Jadi terutama goeser. Saya itu kan bukan goeser. Oh. Jadi saya itu mendadak jadi Goeser. gitu kan. Tapi langsung ya dengan Langsung masafa jauh. yang langsung jauh ngeri. Langsung jauh. Iya. Jadi memang ya itulah makanya orang-orang senior mengatakan siapa lo gitu kan. Kok tiba-tiba udah ngalahin kita udah aja ngalahin ini. kita aja gitu kan, udah belum Di go apa-apa. internasional ini bukan cuma ecek-ecek ini. Iya, Masya jadi Allah. gitulah. Tapi Iya. kan itu kembali ke niat lah kita. Iya, mudah-mudahan lah Mas. Ya bersyukurnya udah sampai sini, Masya Allah ini Biladil Haramain Syarifain. Insya Allah. Belum ke Madinah tapi ya? Belum. Belum Madinah. Nah ini karena ini kebetulan yang ngasih ini kan hadiah juga ini Iya, umroh. hadiah umroh. Hadiah umroh dari salah satu muhsinin juga. Masya Allah. Nah itu memang paketnya yang 2 hari. Jadi Oh gitu. mungkin nggak cukup waktunya ya kalau ke Iya. Madinah ya. Mepet. Nggak ini. cukup. Mepet. Jadi ya Sebenarnya mungkin- kalau tinggal perjalanan balik ke Riyadhnya sih saya kira bisa kita atur dari sini sih Mas. Oh gitu ya. Iya, kalau misalkan mau extend di sini misalkan kan, nanti perjalanan di sana ya kita atur aja beli tiket dari Oh sini bisa ke ya. Madinah. Saya Jadi bilang nggak bisa harus ikut yang sebelum. Enggak, saya kira tinggal komunikasi dengan musim. Pak boleh nggak saya tinggal Nambah. di sini nambah barang seminggu barangkali biar saya bisa ke Madinah. Saya kira kok bisa nanti pulang dari Madinah. Masya Allah. Iya, kalau bisa begitu Hmm. nanti kita carikan alternatif. Siap. Ya. Pokoknya kalau Tapi sudah sama dikomunikasikan dulu lah. kalau udah sama Ustadz Ahyan yang profesionalisme dan kalau bahasanya kudama ya sudah mengakar Kan di sini. gini kan saya juga dapat link dari Muhammadiyah ya, betul kita di PCM Muhammadiyah, PCM Arab Saudi. Nah kan di Madinah juga ada teman-teman kita di sana kan, Betul. jadi bisa menerima. Ada silakan. Ustadz Hamka juga ya. Ada Ustadz Hamka selaku ketua Betul, PCM betul. Muhammadiyah di Arab Saudi. Iya, Jadi iya, bisa iya. nanti insya Allah kita komunikasikan kalau memang ada rencana kesana dan mereka insya Allah ahlan wa sahlan dengan Insya Allah. segala kerendahan hati mereka akan menerima Mas Muhammad Fauzan dengan Masya Allah. dengan Ya. sangat bahagia insya Allah. Salah satu kunjungan dari warga Muhammadiyah Ya. kepada mereka yang sudah ya maksudnya mereka memang rencana kita memang ada di lembaga khidmah haji dan umroh. Ya siapapun yang berangkat umroh kan Mas Fauzan juga niatnya umroh. Oh. Insya Allah gitulah. Insya Allah. Yang penting antum komunikasikan aja dulu itu dengan Siap, muhsinnya siap. di Jeddah di Di Riyadh. Boleh nggak kita extend untuk nambah waktu di sini untuk Masya Allah ya. istifadah lah ya, istifadah. Betul. Mumpung sudah sampai sini masa nggak kami Madinah, walaupun itu bukan bagian dari syarat ya. Tapi rindu Rasulullah itu juga Waduh. sudah menggebu-gebu ini sebenarnya. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin dari sekarang tawakalnya kan udah ada. Tawakalnya sudah ada. Berarti kan kita tinggal hajis untuk ini kan masuk ke Raudhah dari sekarang. Maksudnya biar kita sesuaikan nih kalau memang nanti sudah ada ACC dari Muhsin ini. Baru tinggal aja situ ya. Iya, nanti langsung hajis. Nanti Raudhahnya kita ya. atur keberangkatan dari sini ke Madinah kapan. Kemudian kira-kira kita sesuaikan dengan waktu masuk ke Raudhah. Biasanya yang paling mudah itu setelah zuhur, setelah asar. Oh gitu. Setelah itu Waktunya asar itu paling mudah. Ada kesempatan setelah pertengahan malam itu biasanya agak ramai karena itu konsentrasi orang untuk berangkat ke sana memang. Jadi kalau setelah zuhur, setelah asar orang berpikirnya gini. Waktu zuhur nanggung, kita belum makan. Setelah asar aduh capek. Itu kadang-kadang yang Gitu menjadi ya? masalah jamaah kita terutama jamaah Indonesia itu Iya. tidak begitu
respect dengan waktu itu. Jadi kalau justru dijadikan kesempatan nah, orang-orang yang kalau semangat orang-orang yang punya semangat itu jadi udahlah makan gampang, nanti kalau dapat kesempatan makan, kalau enggak kita bungkus makan di luar. Betul. Itu kalau orang yang punya betul-betul punya semangat yang kuat. Bahkan memang menggunakan tadi waktu pas jenengan bilang antum makan dulu siang, saya udah gak kepikiran makan itu. enggak, mas, saya sekarang masih ada waktunya juga mau makan gitu kan sama Masya teman-teman, Allah. jadi biar waktunya pas gitu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur juga bisa bertemu dengan Saya bahkan sampai berpikir kalau hari ini saya bisa umroh 4 kali. oh enggak. Terlalu bersemangat Iya, ya. terlalu semangat ya, jangan terlalu, itu kayak istilahnya saya pengen Jor-joran ya. jalan. Asli mana kalau mas? Magelang. Magelang, masya Allah. Magelangnya? Magelangnya Secang. Masya Allah. Saya mana, Mas? Saya Purbalingga. Biasa. Oh, lah Ustaz. kita Ayo Purbalingga ya, ngapak ya. Yang apa? Siap. Asli sudah apa namanya, selesai dari belajar. Ya sudah selesai belajar kemarin, terakhir di UIN, Ustaz. Win. Iya. Jogja. Bukan, UIN Malang. UIN Di situ Malang. paskanya. Win. Kan kemarin S1-nya di Stiba. Sambil pengabdian Tiba di ini Makassar. di Makassar. Ustadz ini ya, Ustadz Rahmat, Zaitun. Rahmat Zaitun. Ah. Ya, kalau di Win Malang saya pernah dulu ngaji sama Ustadz Abdullah Khadrami. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Dulu. Lu antum pernah Saya di Malang itu 6 bulan. Jadi ceritanya saya dulu Taruna Al-Qur'an Jogja. Taruna Al-Qur'an dari Asyifa dulu 97, Taruna Al-Qur'an masuk 2000. Terus kita dikirim ke ini Sukorejo. Oh Kendal, gitu. Untuk ya istilahnya memang kita di pondok kita itu ada program untuk pemberdayaan anak itu. Dia punya skill apa gitu. Nah, kita dikirim ke Sukorejo itu untuk jualan cengkeh. Oh gitu. Iya, Masya Allah. jemur cengkeh, ya beli cengkeh, jemur cengkeh dan sebagainya. Santri betul ya. Betul, iya, itu kita memang dididik untuk entrepreneur mungkin ya saat itu, tapi kita belum paham ya. Iya. Setelah itu di Sukorejo 3 bulan, realitanya saya karena ini ya, mungkin saya sudah terbiasa dari kecil tuh agak sederhana dan enggak istilahnya menggantungkan dengan orang tua. Jadi saya diantaranya itu saya pas waktu pagi itu ikut kerja di ini, di toko bangunan, bongkar muat batu bata, ngirim semen, ngirim apa segala macam. Malam itu saya sempat bongkar semen pakai apa namanya, tronton itu. Itu bayaran cuman kalau seingat saya itu 11.000. Tahun berapa itu tapi? Itu 2000, tahun 2000. Tahun 2000 ya? 2000, iya. Oh, Masya Allah. 11.000. Kemudian bongkar pakan ayam itu ya, bongkar pakan ayam. Bayar Itu saya memang cuma dapat rata-rata 7.000. alumni Taruna dulu begitu? Ada sebagian mereka itu misalkan bongkar pasir, naikkan pasir, karena kita ada truk dan sebagainya. Ada yang di penyulingan limbah daun cengkeh. Oh gitu. Macam-macam pokoknya itu segala lini Itu memang usaha. kayak seperti program pondok. Iya, 1 tahun atau berapa? Enggak. Jadi setelah SMA. Jadi SMA anak-anak yang punya istilahnya kepiawaian dan kepintaran untuk hafalan Al-Qur'an, mereka diarahkan untuk hafalan Al-Qur'an. Yang mereka keinginannya saya usaha, diarahkan ke sana. sana. Iya, nanti macam-macam usahanya nanti apa yang cocok gitu. Gitu ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dari situ saya ganti ke majalah Taruna Al-Qur'an dulu dari bagian distributornya, di bagian pengiriman. Iya. Ya, setelah itu hanya bertahan mungkin 2 bulan lah. Saya dikirim lagi ke Sadeng Gunung Kidul. Jadi di Sadeng Gunung Kidul itu saya suruh jadi nelayan. Oh gitu. Di saat setelah ada salah satu teman kita itu meninggal karena tenggelam. Iya, jadi itu tantangan banget lagi kita trauma, kan. Ini temennya udah ada meninggal, malah kita dikirim untuk ke sana. Alhamdulillah. Bismillah kita aman ya. Berangkat. Ya, di Sadeng saya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan. Nelayan. Di saat itu gambaran saya, kayak ini jalan hidup saya gitu kan, dia pikir aja gitu. ya. Iya betul. Karena sesuai gitu. Nggak sesuai sih, tapi mungkin karena bisikan-bisikan kalau nelayan tuh gini dan kita melihat secara ini aja ya, kasat mata orang, kalau nelayan tuh kayaknya sukses kan gitu ya. Iya. Jadi pikiran kita ya pokoknya kesuksesan kita melalui nelayan. Tapi Allah menakdirkan lain. Saya dikirim ke Kediri. Kediri juga? Iya. Di mana? Di Kediri, di Keras Kediri itu selama 6 bulan.
ya di 6 bulan. Saya di Panti segini. Asuhan Muhammadiyah membawa teman-teman sekitar 40 orang. Panti Asuhan Muhammadiyah mana? Keras Kediri. Oh, ya Iya. itu sana. Berapa tahun di situ? 6 bulan. 6 bulan. 6 tahun nih, 6 tahun. Loh, lama men? Iya, 6 tahun saya sampai di sana. Karena sempat ditawarin, kamu mau, ini kan waktunya ujian Hah. kenaikan, bukan ujian kelulusan Hmm. SMA. Aduh, saya nggak bisa ninggalkan teman-teman. Saya dulu pikir aja begitu. Aduh lah, nggak apa-apa. Mas, kita sudah sampai di Mikot ya. Miqat. Ini namanya Mikot apa? Tanim apa? Miqat Tan'im, Masjid Aisyah radhiyallahu taala. Jadi ceritanya ketika Aisyah pergi bersama Rasulullah untuk melaksanakan haji dan umroh, itu beliau dalam keadaan haid sehingga tidak bisa yang itu. beliau tidak bisa umroh di awal. Maka kemudian setelah haji selesai, beliau minta izin untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan tempat ini Adalah dulunya tidak ada masjidnya, tapi sekarang sudah dibangun masjid namanya Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha, karena tempat ini yang diambil miqat oleh ibunda kita. Nah, itu ditemani oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Oh gitu. Kakak laki-laki. Oh, kakak lakinya. Insyaallah kita sana. Siap. Oke. Jadi Udah kita- wudu tadi belum? Sudah. Udah, berarti tinggal sholat aja ya. Ini kita mau ngantar Mas Fauzan ngambil miqat. Insyaallah badal untuk siapa, Mas? Ini untuk Bapak. Oh, Bapak rahimahullah ya. Ya, kalau kita nggak ada istilah mertua ya. Meskipun Iya, betul. tetap kita panggil Bapak. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Nanti yang ketiga putus saya lagi. Oh, janganlah, kalau bisa yang lain. Nanti tak kasih tahu lah supaya. Ini alhamdulillah udah sampai Jami Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Oh, jadi syukuran buat saya itu ya, Ya. sama Ustaz Ahyan ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk sudah lebih lama dan profesional Iya. di sini ya. Masjid Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha di Tan'im, Mekah Al-Mukarramah, kota terdekat di kota Mekah Al-Mukarramah.